Pernah nggak sih kamu nginap di sebuah rumah kosong yang ternyata di rumah itu penghuninya pernah dibunuh? Nah, ini serem betul teman-teman ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, jadi begini awal cerita serem kita kali ini. Jujur ya, aku mau bilang dulu, kalau aku jadi kalian, mungkin aku udah nggak berani melangkah masuk sedetik pun begitu ngerasain suasananya. Benar-benar bikin bulu kuduk merinding, dinginnya itu sampai ke tulang. Nah, kejadian ini dialami sama seorang pemuda, sebut saja namanya Rian. Dia terpaksa harus nginap sendirian di rumah tua itu karena keadaan darurat. Rumah itu milik kerabat jauh yang baru saja meninggal, dan dia disuruh menjaga barang-barang sebelum dijual. Awalnya dia pikir, cuma rumah biasa yang udah lama kosong, sunyi saja. Tapi ternyata, dugaannya itu salah besar. Malam itu hujan turun deras banget. Anginnya berdesir di sela-sela jendela yang sudah agak lapuk. Rian masuk dengan membawa satu tas ransel dan senter. Ruangannya luas, tapi gelap gulita. Begitu dia nyalakan lampu yang masih berfungsi, suasana rumah itu terasa makin aneh. Bau apek bercampur bau sesuatu yang sulit dijelaskan, kayak bau tua bercampur bau besi. Nah, hal pertama yang bikin dia ngeri saat dia mau duduk sebentar di ruang tengah. Dia dengar suara langkah kaki pelan dari lantai atas. Tap, tap, tap. Berjalan perlahan, seolah-olah ada yang mengawasi dari atas. Padahal dia yakin banget dia sendirian di sana. Dia coba tenangin diri. Mungkin cuma suara angin, pikirnya. Atau kayu rumah yang memuai karena hujan. Tapi belum lama dia duduk, tiba-tiba pintu kamar di sebelahnya berdecit pelan, lalu tertutup sendiri rapat-rapat. Nah, di sini perasaannya mulai tidak enak banget. Dia berdiri perlahan, coba panggil dengan suara gemetar. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyesakkan dada. Dia ambil senternya, lalu berjalan pelan menuju pintu yang tadi tertutup. Tangannya gemetar saat mau pegang gagang pintu. Dingin sekali, sampai ke tulang jari-jarinya. Saat dia buka perlahan, ruangan itu kosong. Tapi ada satu hal yang bikin dia hampir jatuh terkejut. Di lantai berdebu itu, ada jejak kaki yang jelas sekali. Jejak kaki manusia mengarah tepat ke tempat dia berdiri sekarang. Nah, Rian mulai ingat cerita orang desa. Katanya dulu di rumah ini, pasangan pemiliknya dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Mayatnya ditemukan di ruangan ini, dan pelakunya tidak pernah ketahuan. Sejak saat itu, siapapun yang berani menginap di sini, pasti merasakan hal-hal yang tidak wajar. Dia mau lari keluar, tapi pintu depan tiba-tiba sudah tidak bisa dibuka. Terkunci rapat, dari dalam maupun luar. Dia terjebak. Hujan makin deras, petir menyambar sesekali, membuat ruangan itu sesekali terang benderang, lalu gelap lagi. Tiba-tiba, dari arah dinding belakang, terdengar suara bisikan sangat pelan. Persis di telinganya. "Jangan pergi." Dia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di sekelilingnya berubah berat sekali, seolah ada tekanan besar menekan tubuhnya. Dia merasa ada yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Sangat dekat, bisa rasakan hawa dinginnya. Nah, dia memberanikan diri menoleh lagi. Kali ini dia melihat bayangan samar. Sosok wanita berpakaian tua berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat sekali. Matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Rian kaku tidak bisa bergerak. Mulutnya mau berteriak tapi suaranya hilang. Sosok itu tidak bergerak mendekat. Hanya diam menatap lama. Lalu perlahan, dia mengangkat tangan menunjuk ke lantai di sudut ruangan. Kemudian perlahan bayangan itu memudar, hilang ditelan kegelapan. Begitu bisa bergerak lagi, Rian langsung jatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Tapi rasa ingin tahu dan rasa takut bercampur aduk. Dia berjalan pelan ke arah yang ditunjuk sosok tadi. Dia melihat lantai itu ada papan yang terlihat berbeda, agak terangkat sedikit. Nah, dengan tangan gemetar dia angkat papan itu, dan yang dia temukan di sana membuat darahnya membeku. Di bawahnya tersimpan sebuah kotak tua berkarat. Saat dibuka,
Isinya adalah foto keluarga lama dan surat tulisan tangan yang sudah menguning. Isi surat itu menceritakan kejadian puluhan tahun lalu. Ternyata mereka tidak meninggal karena kecelakaan seperti yang dikabarkan tetangga. Mereka dibunuh oleh orang yang dipercaya dan mayatnya sempat disembunyikan tepat di rumah ini. Tulisan terakhir di surat itu berbunyi, "Kami tidak bisa pergi sampai kebenaran ini diketahui orang." Rian membaca itu, bulu kuduknya berdiri tegak. Dia sadar sekarang. Sosok tadi meminta tolong agar rahasia ini terbongkar. Dia tidak berani tinggal diam lagi. Meski pintu terkunci, dia cari jalan keluar apapun. Dia berlari ke belakang rumah dan kebetulan ada jendela tua yang bisa didobrak. Dia berhasil lari keluar, menembus hujan deras, sampai bertemu warga desa. Nah, berkat dia, rahasia mengerikan rumah kosong itu akhirnya terungkap juga. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekat ke sana. Dan Rian, dia bilang dia tidak akan pernah melupakan malam itu seumur hidupnya. Suara bisikan, tatapan kosong itu masih terasa nyata kalau dia ingat-ingat. Begitulah teman-teman, cerita nyata yang benar-benar terjadi. Kadang, tempat yang terlihat sepi dan kosong, belum tentu benar-benar kosong. Bisa jadi ada penghuni lama yang masih menunggu seseorang yang mau mendengarkan cerita mereka yang belum selesai.